Halo semua, selamat datang di channel Dosen Informatika mengantar program Java. Video ini akan membahas tentang Java, salah satunya tentang Java Virtual Machine. Baik, sebelum kita lanjut belajar Java, kita terlebih dahulu memahami istilah-istilah dan cara kerja Java. Java, Programming Language, bahasa pemrograman Java. Kenapa Java ini begitu spesial? Karena satu, Java itu adalah pemrograman berbasis objek, jadi Object Oriented Programming. Dikembangkan tahun 90-an oleh James Gosling di Sun Microsystem untuk mengontrol perangkat yang dapat program. Java itu tidak seperti C++. Program Java bersifat portable antar mesin. Maksudnya apa? Kalau kita lihat C dan C++ ini dikompilasi menjadi bahasa mesin dan akan dieksekusi langsung oleh CPU. Kemungkinan mesin yang berbeda tidak menjalankannya sesuai. Selanjutnya kita lihat pemrograman Java. Kalau pemrograman Java dikompilasi menjadi Java bytecode. Kalau tadi C++ mesin code, ini Java bytecode. Java bytecode ini adalah kode untuk virtual komputer yang disebut JVM. Jadi yang kita kompilasi adalah bytecode untuk dijalankan di Java Virtual Machine. Java Virtual Machine ini nanti akan mengartikan bytecode yang sudah kita kompilasi tersebut. Sekarang kita lihat Java Virtual Machine. Jadi ketika kita menginstall Java itu akan menciptakan satu Java Virtual Machine di mesin yang kita install Java tersebut. Jadi kalau kita install Java di Windows, Java Virtual Machine juga akan dibuatkan oleh bahasa Java tersebut. Java compiler menghasilkan Java bytecode. Jadi setelah kita membuat sebuah program, nanti kita akan kasih namanya .java, dan ketika kita sudah selesai, kita akan menjalankan Java compiler, ya. Java compiler akan menghasilkan source code Java ini menjadi kelas, ya. Kelas-kelas inilah nanti menjadi objek code untuk di JVM client yang menggunakan Java kita tersebut. Jadi tidak dijalankan langsung oleh CPU, tapi dia nanti akan terlebih dahulu bertanya ke JVM, maksud dari code yang kita hasilkan. Beberapa konsep di Java pemrograman ini. Satu, objek. Objek ini adalah entitas utama yang dimanipulasi oleh program Java. Jadi nanti setelah kita bikin sebuah program Java, kita kompilasi, dia akan menjadi objek. Kelas itu apa? Kelas itu adalah blueprint atau template untuk struktur suatu objek. Terus ada istilah metode. Metode adalah prosedur atau subroutine atau nanti fungsi-fungsi lah yang akan kita tuliskan di dalam metode ini. Setiap metode mungkin memiliki beberapa kelas, dan sebuah kelas mungkin memiliki banyak metode. Main method. Jadi Java itu kita selalu ada mainnya. Harus ada satu metode yang disebut main. Disinilah eksekusi dimulai. Berikutnya kita statement, instruksi individu. Contoh, declaration, mendeklarasikan atau menginisiasi sebuah variabel, itu namanya declaration. Int i itu berarti mendeklarasikan variabel i sebagai int. Assignment itu bisa menghitung dan menetapkan nilai baru ke variabel yang kita inisialisasi ini. Method invocation, pemanggilan metode, pemanggilan function, menjalankan metode yang mungkin nanti akan ada return atau menghasilkan sebuah nilai. Control flow adalah urutan yang akan dijalankan oleh program yang kita inginkan. Kita lihat contoh program seperti ini. Ini nama kelasnya, ini ada main, ini ada declaration, inisialisasi variabel, ini namanya assign value, memberikan nilai 60 ke variabel second per minute. Ini menghitung
Sebelum diassign ke total second, kita hitung dulu, baru nanti kita ini namanya method invocation, memanggil metode menginginkan. Nanti hasilnya kira-kira akan seperti ini. Total ada 3000 second in a lecture. Jadi kalau kita perhatikan dari contoh program di atas, di situ ada kelas, struktur yang menjadi dasar semua program Java. Program Java tipikal terdiri dari banyak kelas, dan biasanya setiap kelas berada dalam filenya sendiri yang namanya didasarkan pada nama kelas. Jadi kalau kita buat sebuah nama Java, nama kelasnya juga akan sesuai dengan nama Java yang kita buat. Baru nanti di dalamnya kita tambahkan metode atau declaration yang kita inginkan untuk dijalankan di dalam Java ini. Kelas terdiri dari data unit yang disebut variable. Jadi nanti di sini bisa ada variabel seperti tadi, jumlah lecturer ada 3000, computation unit yang disebut dengan metode. Jadi data unit itu disebut variabel dan metode itu adalah computation unit. Metode, disinilah semua perhitungan dilakukan. Setiap metode memiliki nama, daftar argumen yang diapit tanda kurung, dan isi diapit oleh tanda kurung kurawal. Jadi ini ada metode main, di dalamnya ada argumen yang ada kurungnya dari tanda kurawal dan diapit tanda kurawal di sini. Variabel, ini adalah item data yang dioperasikan metode. Variabel bisa beberapa jenis, misalnya seperti ini, second per menit 60, min per lecture 50. Ini bisa beberapa jenis, nanti kita akan pelajari di topik berikutnya. Di sini kita ada juga statement. Setiap metode terdiri dari beberapa pernyataan. Jadi statement itu adalah pernyataan. Ada jenis pernyataan yang berbeda yang menjalankan berbagai tugas. Declaration, menentukan tipe variabel, nama variabel dan tipenya ya. Jadi di sini ada 3 x, y, z. Ini namanya deklarasi x, y, z menjadi integer. Ada juga string seperti ini, kita deklarasikan seperti ini, string s. Kemudian ada juga yang untuk boolean. Berikutnya ada assignment. Kalau tadi declaration mendeklarasikan, assignment itu memberikan nilai baru ke variabel. Contohnya x sama dengan 13. Jadi x ini kita kasih nilai 13. Method invocation adalah pemanggilan metode. Jadi di sini ada metode print, kita panggil untuk mencetak yang kita inginkan. Berikutnya ada control flow, menentukan urutan eksekusi. Yang berikutnya ada expression, operator. Java menyediakan berbagai operator yang mungkin Anda untuk memanipulasi variabel. Memungkinkan Anda untuk memanipulasi variabel, itu namanya. Berikutnya ada comment. Comment digunakan untuk maksud program yang kita inginkan. Ini tidak mempengaruhi eksekusi. Jadi nanti ini diabaikan oleh compiler. Tapi ini sangat penting untuk pemrograman. Ada dua cara penulisan comment di Java. Menggunakan slash untuk komen satu baris. Jadi nanti setelah slash ini, sisa barisnya tidak akan dieksekusi oleh blok komen. Teks di antara pasangan slash bintang slash digunakan untuk komen yang lebih dari satu baris. Komen sangat penting untuk pemrograman yang baik. Jadi sebuah program yang baik itu diharapkan ada komennya, supaya kalau ada perbaikan atau penambahan, kita bisa memahami maksud dari komen dari aplikasi tersebut, dari statement tersebut. Debugging, ada beberapa kemungkinan kesalahan pada saat kita membuat sebuah aplikasi atau sebuah program. Beberapa jenis kesalahan mungkin compile time. Ini akan ditangkap oleh Java compiler.
Misalnya syntax error. Syntax error itu tidak melanggar tata bahasa, misalnya lupa titik koma, atau tadi variabel dimulai dengan number, itu adalah syntax error. Type error, salah menggunakan variabel. Jadi variabel yang kita definisikan sudah didefinisikan terlebih dahulu oleh sistem. Runtime, muncul selama eksekusi program. Ada semantic error. Di sini semantic error maksudnya mematuhi aturan bahasa tetapi tidak mengungkapkannya dalam arti yang kita inginkan. Contohnya, division by zero. Kalau sesuatu nilai dibagi dengan angka itu secara semantik itu adalah benar. Tetapi secara eksekusi itu salah, karena semua nilai yang dibagi dengan 0 akan menghasilkan nilai yang tidak terhingga. Jadi tidak pernah berhenti, jadi nanti error. Hasil crash atau hang atau salah karena kesalahan dalam program. Jadi division by zero ini akan menghasilkan crash atau hang karena kesalahan dalam pemrograman. Demikian intro untuk Java. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.